Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak terasa waktu ini diputar oleh Allah dengan begitu cepatnya. Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, aku putarkan waktu demi waktu, hari demi hari kepada manusia itu dengan begitu cepatnya. Hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul tahun 1443 Hijriah. Kalau kita berbicara tentang bulan Rabiul Awal sesuai dengan namanya, Rabi, ulama mengatakan bahwasanya Ar-Rabi huwa zuhur. Yang namanya Rabi itu adalah bahasa Arab yang diidentikan dengan yang namanya bunga. Berarti kalau bulan Rabiul Awal berarti bulan bunga yang pertama yang Allah ciptakan untuk hambanya, untuk kita semua. Kalau yang namanya bunga, Pak Bu, taruh di rumah indah kita memandangnya, betul? Kita punya halaman ditanemin bunga, enak kita memandangnya. Bunga buatan taruh di meja, indah dipandangnya. Apalagi kalau bunga yang benar, yang wangi taruh di kamar, apalagi pengantin. Kalau kita punya kamar dihiasi dengan bunga, insya Allah betah di dalam kamar. Amin ya Rabbal. Apalagi bunganya bunga Lombok, istimewa. Alhamdulillah. Dimanapun bunga itu diletakkan, baik di halaman rumah, di dalam kamar, di ruang tamu, dimanapun indah kita memandangnya, karena itu adalah zuhur yang disebut dengan wajar kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW mengagungkan tentang kelahiran baginda Rasul yang berada di dalam bulan Rabiul. Ini nikmat yang paling besar, Pak Bu, yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Sebelum Islam, sebelum iman, sebelum sehat walafiat, nikmat yang paling besar adalah nikmat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad. Karena seandainya tidak ada baginda Rasul, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aflak. Seandainya bukan karena baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidak hidup di dunia, kita ini tidak ada di dunia, kita ini punah tidak ada di dunia. Karena binuri Muhammadin, cahayanya baginda Rasul, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya, termasuk kita orang Lombok. Alhamdulillah. Makanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita dengan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad, sehingga alhamdulillah kita kenal dengan iman, sehingga alhamdulillah kita kenal dengan Islam, sehingga alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir di majelis panas, Pak Bu, panas.
biarin panas dikit nggak apa-apa. Bapak ibu rajin ngaji, nanti masuk surga, adem di surga. Amin amin ya rabbal. Tidak terasa panas nanti di surga Pak Bu. Kenapa? Allah ciptakan surga dan neraka juga karena cahayanya baginda Rasulullah Muhammad. Tadi kata Adinda Tuan Guru Rapsanjani, sebagai rasa cinta kita kepada baginda Rasul, jadikan cinta itu di atas segala-galanya. Kalau ibu cinta kepada suaminya, jadikan baginda Rasul idola yang utama, lebih cinta kepada Nabi kita Muhammad. Bapak punya istri cantik, glowing, tahu glowing? Bahasa sekarang. Sekarang ini penuh dengan tipu daya. Betul. Biasanya dulu mah belum ada krim, mukanya hitam. Sekarang ada krim putih glowing, murah harganya cuma 100.000. Berarti kita ditipu dengan wajah. Nggak apa-apa. Supaya suami betah, ibu-ibu dandan untuk suaminya. Amin amin. Makanya Siti Aisyah itu dipanggil oleh baginda Rasul dengan panggilan yang romantis yang kita kenal dengan panggilan ya Umairah. Artinya yang kemerah-merahan pipinya, tapi nggak pakai sidung. Karena sudah Allah ciptakan cantiknya Siti Aisyah itu luar biasa. Nggak ada zaman itu glowing-glowingan, tapi sudah diciptakan oleh Allah pipinya kemerah-merahan. Alhamdulillah. Wajar yang namanya manusia Pak Bu, apalagi seorang laki-laki senang kepada perempuan, memang itu sudah diciptakan oleh Allah. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i ila akhiril ayat. Sudah Allah ciptakan, dihiasi oleh Allah kepada manusia itu dengan hubbus syahawat, yaitu cinta dengan syahwat. Di antaranya adalah senang kepada perempuan, sunnatullah. Kalau laki-laki cinta senang kepada perempuan, sunnatullah. Betul? Sudah dijelaskan oleh Allah, zuyyina linnas, dihiasi untuk manusia, kata Allah dalam hidup ini, hubbus syahawat, punya yang namanya keinginan, cinta, yang disebut dengan hub, yaitu cinta. Makanya kalau seandainya, mohon maaf, ada laki-laki bilang, Pak Kiai, saya mah nggak tertarik dengan yang glowing-glowing. Itu perlu laki-laki itu periksa lagi ke dokter, tahu kurang normal. Kalau bapak ibu mungkin tanya, kalau Pak Kiai gimana lihat orang-orang yang glowing? Ya saya seneng, tapi ada batasannya. Cinta itu hanya dicurahkan kepada istri yang sudah syah dengan ikatan akdun nikah, yaitu pernikahan yang sakral. Adapun cinta di atas segala-galanya, kita jadikan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad. Man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Orang yang cinta kepada sesuatu banyak menyebut namanya. Seperti laki-laki cinta kepada perempuan, apalagi anak muda saat ini, ya Allah, lagi dipegang HP, visi video call, mau makan ingat kamu, mau minum ingat, mau tidur ingat, mau ke WC ingat. Ya Allah, kapan ingat Allahnya? Ingat kamu melulu. Ini hubbus syahwat. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, Allah pertanyakan dalam hidup ini, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Itu pertanyaan Allah kepada kita Pak Bu. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billah, kenapa kalian kufur kepadaku, kata Allah, tidak mau mengikuti ajaranku, kata Allah, tidak beriman kepada
Islam agamanya ngaji kagak mau. Ada yang begitu, ada banyak. Iya. Banyak. Oh, ngaku dirinya beragama Islam, mohon maaf, ilmunya tidak mumpuni, ilmunya masih kurang, syariat belum dikenal, tapi nggak mau datang ngaji. Ada yang begitu, makanya dipertanyakan oleh Allah seperti di Jakarta, Pak Bu. Ya Allah, saya baru nyampe kemarin hari Jumat, pulang dari sini akhir bulan Rabiul Awal, bulan Safar. Saya pulang ke Jakarta. Begitu nunggu di Jakarta sampai 20 hari, mohon maaf, tak ada satupun pengajian yang dimulai, termasuk pengajian atau ceramah atau tausiah di bulan Rabiul Awal. Sehingga saya memutuskan untuk balik lagi ke Lombok dengan cara saya lewat darat. Biasanya naik pesawat cuma 1 jam 40 menit ke Jakarta, nggak nyampe 2 jam udah nyampe ke Jakarta. Tapi kemarin luar biasa, saya ingin mencoba lewat darat dari Jakarta ke Jember 15 jam, dari Jember ke Banyuwangi 4 jam setengah, naik kapal di Banyuwangi sampai ke Lembar 15 jam, semuanya hampir 40 jam di perjalanan. Kalau dihitung 2 hari 1 malam perjalanan menuju ke Lombok. Tapi karena tujuan untuk beribadah, untuk berdakwah, alhamdulillah saya nggak terasa capek. Alhamdulillah. Apalagi udah nggak usah disebutin. Apalagi nggak disebutin, Pak, malu. Subhanallah. Ini karena saya punya keinginan untuk berdakwah, memberikan ilmu yang saya miliki walaupun sedikit. Alhamdulillah tidak pernah kenal yang namanya capek. Alhamdulillah. Kalau kita dibandingkan dengan baginda Rasul nggak ada apa-apanya, Pak Bu. Tadi diceritakan oleh beliau, Tuan Guru Rapsanjani, Nabi itu berdakwah pulang tengah malam. Siti Aisyah sudah tidur, nggak ketok pintu karena tahu Siti Aisyah sedang lelap tidurnya, nggak diganggu oleh baginda Rasul, sehingga baginda Rasul menghamparkan sorbannya di depan pintu, tidur di depan pintu. Begitu kagetnya Siti Aisyah, tapi yang minta maaf bukan Siti Aisyah, melainkan baginda Rasulullah Muhammad. Coba kalau kita, Pak Bu, mohon maaf, kalau bapak-bapak pulang kerja, pulang tengah malam jam 1, jam 2, capek, lelah, letih, begitu sampai di rumah ketok pintu nggak dibuka-buka, mungkin ditendang itu pintu. Betul? Betul? Iya, kenapa? Akhlaknya beda dengan akhlak baginda Rasulullah Muhammad. Baginda Rasul saking tingginya akhlak beliau, pulang ke rumah melihat istrinya sedang tidur lelap, nggak diganggu, mengalah tidur di depan pintu, dingin kedinginan, nyamuk digigit nyamuk, tapi itulah baginda Rasulullah Muhammad. Makanya dipertanyakan oleh Allah, kaifa takfuruna billah, kenapa engkau ini kufur kepada aku, kata Allah, wa kuntum amwatan, kalian ini tadinya mati, tidak ada, belum hidup. Tadinya kita ada di jagung, kita ada di singkong, kita ada di beras, kita ada di makanan dan di mana-mana. Tapi setelah itu fa'ahyakum, setelah orang tua kita bersetubuh, kemudian hamil dan lahirlah kita. Cuman dimanapun kita lahir, itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Belum pernah kita minta, ya Allah lahirkan saya di Pondok Indah, lahirkan saya di Istana Presiden, belum pernah. Betul? Dimanapun Allah takdirkan hidup kita, lahir kita, itulah bumi yang kita injak. Di situ juga kalau kata orang Jakarta, dimanapun yang dipijak, disitulah langit kita junjung. Artinya apa? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah diberikan hidup dimanapun kita hidup. Alhamdulillah. Setelah dihidupkan oleh Allah, nah disinilah
kita sebagai umat Islam mendapatkan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad, karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sampai kepada hari kiamat, sampai kepada qada dan qadar. Nah, disitulah kita iman itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam agama ini ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah al-Islam, al-iman. Yang pertama adalah iman, percaya. Yang kedua adalah Islam, syariat. Yang ketiga adalah ihsan, yaitu kita menyembah kepada Allah. Kalau seandainya kita menyembah kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat kepada Allah, tidak mampu melihat kepada Allah, tapi Allah pasti melihat kepada kita apa yang kita kerjakan. Seperti sekarang ini, alhamdulillah, itulah yang disebut dengan ihsan. Maka dari itu ketika kita diberikan hidup oleh Allah di dunia ini sampai akhir hayat kita, tentu kita iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, a'malu bil arkan. Hati kita tergerak untuk membenarkan, mulut kita mengucapkan, dan tak kalah pentingnya adalah anggota badan kita mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sampai akhir hayat kita. Subhanallah, saya teringat Pak Bu, mohon maaf, selalu mengenang kepada almarhum istri saya yang meninggal. Terakhir datang ke tempat ini, almarhum ini dalam keadaan kurang sehat. Saya bilang, karena mohon maaf, sampai akhir hayatnya saya tetap panggil sayang. Walaupun umur saya sudah tua, umur almarhum sudah tua, 53 tahun, saya tetap panggil sayang. Saya bilang, sayang, jangan ikut pengajian, karena saya tahu sayangku sedang sakit. Apa jawabannya? Abi, saya ingin mengumpulkan pahala. Dengan saya datang ke majelis taklim, yang sering Abi sampaikan, pahalanya lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Dan begitu menatap, melihat tuan-tuan guru seperti bersedekah 1000 kuda, dan kuda itu diperuntukkan berjuang di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ingin saya dapatkan, pahala dari Allah. Ingin mengumpulkan pahala dari Allah. Jangan larang saya untuk ngaji, jangan larang saya untuk datang ke majelis taklim, jangan larang saya untuk menatap tuan-tuan guru, para ulama, karena itu yang saya inginkan. Mudah-mudahan saya mendapatkan yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, 3 kali sehari ngaji, ikut 3 kali. 4 kali sehari ngaji, ikut 4 kali. 5 kali pernah malam sehari semalam ngaji, 5 kali ikut, nggak pernah kenal lelah juga. Subhanallah, ini yang masih terngiang di telinga saya, yang masih kepikiran di otak saya. Subhanallah, makanya begitu beliau meninggal, az-zaujatu nisfud dunya, istri yang solehah, yang selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada suaminya, itu separuh dari dunia. Berarti meninggalnya almarhumah, saya kehilangan separuh dari dunia ini. Alhamdulillah, sekarang balik lagi yang separuh tersebut, karena sudah ada Subhanallah. Mudah-mudahan almarhumah husnul khatimah, amin, mendapatkan nikmat kubur, amin, dikumpulkan oleh Allah orang-orang dengan orang-orang yang soleh dan soleha, amin, masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad, termasuk kita semua, amin ya rabbal. Fa'ahyakum, Allah hidupkan kita. Berapa lama kita hidup di dunia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang jelas, al-mautu haqqun wa huwa biyadillah, kematian itu pasti datang kepada siapapun manusianya, dan itu semua adalah urusan Allah. Yang sehat mati, yang sakit mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, yang tua mati, yang muda mati, jamaah mati, tuan guru nanti.
Jangan tuan gurunya mah masih butuh kita, betul. Tapi pasti Pak, mau siapa kek, jangankan cuma kita, tuan guru, presiden juga mati, betul. Buktinya Pak Karno mati, betul. Pak Soeharto, Habibie, iya kan, Gus Dur, Megawati, belum, Jokowi, belum, nanti gilirannya, betul. Yang jelas al-mautu haqqun wa huwa biyadillah. Kematian itu pasti datang kepada siapapun manusianya, dan itu semua adalah urusan Allah. Adapun penyebabnya macam-macam, ya kan? Ada yang kena virus Siti, corona, mati. Ada yang sakit kepala, mati. Sakit perut, mati. Asam lambung, mati. Stroke, mati. Tabrakan, mati semuanya. Nah, makanya fa'ahyakum, Allah hidupkan kita, tapi jangan lupa syariat yang dibawa oleh baginda Rasul kita kerjakan semaksimal mungkin, insya. Baru kemudian kata Allahumma yumitukum, waktunya nanti aku matikan lagi kalian apapun penyebabnya. Kalau sudah meninggal dunia, berpisahlah dengan zinatul hayatid dunia, hiasan yang ada di dunia. Pangkat dan jabatanmu kalau kamu tinggalkan, anak istrimu kamu tinggalkan, apa-apa yang ada di dunia ini pasti kamu tinggalkan. Yang dibawa hanya amal soleh. Dunianya hanya kain kafan, jak kuda terbang, harganya cuma 150.000. Ya kan, sekarang coba ibu-ibu pakai baju, ada yang harganya 500.000, 300.000, sampai ada yang harganya 1 juta, 1,5 juta. Mati nanti cuma 150. Kain kafan modelnya sekarang macam-macam, pakai gamis, ya Allah, modis yang sekarang yang ngetren, nanti hanya kain kafan. Ingat. Subhanallah. Tsumma yumitukum, Allah matikan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Nah, kemudian fa'ahyakum, setelah mati nanti ada yaumil mahsyar, Allah hidupkan lagi kita, mempertanggungjawabkan semua amal yang pernah kita kerjakan di dunia ini, yang baik maupun yang buruk. Pada akhirnya adalah tsumma ilaihi turja'un, kepada Allah kita akan kembali. Yang baik dengan amalnya insya Allah surga tempatnya, yang celaka karena perbuatannya, kufurnya, ingkarnya kepada Allah, maka neraka tempatnya. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong kepada hamba-hamba Allah yang meninggal dunia apapun penyebabnya, husnul khotimah, masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.